عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Pembahasan kita sudah masuk surah Yasin ayat 13. Summa dzakarallahu ta'ala lil musyrikin qissata ahlil qaryati allati kadzabur rusula fa ahlakahumullah bisayhatin minas sama. Jadi pada ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya Allah menyebutkan kepada kaum musyrikin, Allah menyebutkan kepada kaum musyrikin kisah penduduk kampung nang mana kampung ini mendustakan para rasul-rasul. Jadi diutus rasul didustakan. Nah ini Pak, maka akibat mereka mendustakan para rasul itu fa ahlakahumullah bisayhatin minas sama. Allah hancurkan kaum itu dengan teriakan dari langit. Nah ini mungkin kita memahami kalau bahasa kampungnya itu bahasa kampungnya joreng eta kampung tuh gara-gara wani lawan rasul lalu katulahan. Jadi menurut ulur katulahan tuh ya perlu diperbaharui juga kata-kata itu. Manusianya kada bisa memberikan katulahan. Katulahan itu kan jakannya bahasa kita tuh apa Pak? Katulahan tuh kualat. Nah itu kualat. Wah ini kampung ini gara-gara wani lawan nabi, wani lawan rasul, akhirnya kualat. Seolah-olah kualat itu datang dari nabi. Di sini bahasa Quran, di sini bahasa tafsir, zakarallahu ta'ala al-musyrikina qissata ahlil qaryah alladzina kadzdzabur rusula. Allah menyebutkan kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik, di mana mereka ini sebuah penduduk kampung yang mendustakan para rasul, maka Allah lah yang membinasakan mereka. Allah yang membinasakan mereka, bukan para nabi yang mengwalati mereka. Itu bisayhatin minas sama, yaitu dengan suara teriakan dari langit. Hancur Pak, mati sekampungan. Nah, kita kan biasa sering di kampung itu. Nah itu kan gara-gara wani lawan sidin katulahan. Jadi seolah-olah kalau sidin bisa manulahi lagi, nah, seolah-olah sidin memiliki kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Jadi yang nyaman bahasanya itu adalah karena akibat perbuatan yang kada hormat kepada orang yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah lah yang menghinakannya. Allah yang menghinakannya, bukan sidin yang bisa membuat orang katulahan. Kada Pak. Kalau menurut ulun gitu Pak. Nah itu orang bahari gitu kan, kami katulahan dia. Nah kan kalau seseorang wani lawan orang tua durhaka, neranya kedurhakaan seseorang kepada orang tuanya, Allah lah yang memberikan ganjaran akibat perbuatannya. Nah, itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ijja'ahal mursalun wadhkur ya Muhammad liqaumika.
Sebutkan wahai Nabi Muhammad kepada kaummu alladzina kadzabu qissata ashabil qaryah, yaitu kisah para penduduk kampung yang mendustakan para rasul tadi. Penduduk kampung mana ini? Antakiyah. Nah, dulu sudah pernah kita singgung, penduduk Antakiyah inilah sekelompok kampung, sekelompok manusia atau berada di sebuah kampung namanya kampung Antakiyah, yang mana kampung ini Pak jakanya bahasa orang lain ini kampung preman, orangnya brengsek sebenarnya, banyak nang brengsek begitu. Buktinya waktu zaman Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabiullah Khidir alaihi salam datang ke kampung Antakiyah, menamu diterimanya, menamu Nabi Musa nih lawan Nabi Khidir datang ke kampung itu, diterima bagiannya. Nabi nang datang lagi orang biasa. Itu saking brengseknya orang Antakiyah. Nah di sini dalam surah Yasin ini disebutkan pulang nang kayak apa kaum musyrikin daripada orang-orang Antakiyah datang Nabi, datang utusan Allah kada diterimanya, dibohonginya. Nah ini ija'ahal mursalun hina ja'ahum rusuluna alladzina arsalnahum lihidayatihim. Ketika datang para utusan-utusan kami nang kami utus kepada kaum Antakiyah untuk memberikan hidayah kepada mereka, tapi karena kaumnya ini orangnya kurang bagus, maka para rasul itu didustakannya, para rasul itu ditolaknya, para rasul itu tidak diterimanya. Jadi ujar qala al-Qurtubi wa hadhil qaryah hiya Antakiyah, kampung ini adalah yaitu kampung Antakiyah fi qauli jami'il mufassirin, menurut pendapat semua ahli tafsir. Arsalallahu alaihim salasatar rusulin, Allah mengutus kepada mereka 3 orang para rasul. Siapa itu? Nabi atau Nabi Shadiq, Masduq wa Syam'un. Nah 3 orang ini diperintahkan oleh Allah, 3 orang ini biinzari haula'il musyrikin ayyahilla bihim mahalla bikuffari ahli qaryah al-mabus ilaihim. Nah jadi diperintahkan untuk memberikan kepada kaum musyrikin, memberikan peringatan, artinya kalau kalian menyembah Allah kalian akan selamat hidup kalian, kalau kalian mau beriman kepada Allah akan mendapatkan ganjaran yang nikmat kekal abadi di surga, tapi kalau kalian tidak menerima daripada apa yang kami sampaikan, Allah akan memberikan kecaman azab yang sangat dahsyat di neraka. Nah ini 3 orang para rasul. Sebagian ada yang menyatakan wakilakum rusul Isa, 3 orang nabi, 3 orang rasul ini utusan Nabiullah Isa alaihi salam. Berarti kisahnya ini pada zaman Nabiullah Isa, karena masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu masa patrah, masa nang jauh benar kada ada nabi. Kalau kada salah ingatan ulun 560 tahun lawas itu baik. Iza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Jadi ujar Tuhan ketika kami utus kepada kaum Antakiyah ini 2 orang rasul, datang ke sana 2 orang rasul. Ternyata 2 orang rasul ini kada mampan, tetap ditolaknya, tetap tidak diterimanya, didustakannya. Lalu ujar Tuhan fa'azzazna bitsalisin, maka kami tambah utusannya, qawainahuma wasyadadna, jadi kami kuatkan, kami mantapkan, kami tambah 1 ekor lagi rasul. Dan ketiga, apa jawaban mereka? Waqalu inna ilaikum mursalun. Jadi ujar para nabi nang bertiga nih, nahnu rusulullah mursidun lihidayatikum, kami nang bertiga ini adalah utusan Allah, kami bertiga ini adalah Rasulullah, utusan-utusan Allah, lihidayatikum, untuk memberikan hidayah kepada kalian. Dijawab oleh kaum Antakiyah, qalu ma antum illa basyarum misluna. Jadi ujar kaum Antakiyah, qalu ma antum illa basyarum misluna, kalian bertiga itu ujar Antakiyah laisa lakum fadlun alaina wa ma antum illa basyarum misluna,
Kalian bertiga ini sama aja lawan kami, gak ada kelebihannya. Kalian ini sama seperti kami, gak ada kelebihannya, melainkan kalian adalah manusia seperti kami. Fa kaifa auhallahu ilaikum dunana, nang kaya apa Allah mewahyukan kepada kalian bukan kepada kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Lam yanzilillahu syai'an, Allah kadang menurunkan sesuatu daripada wahyu dan risalahnya. In antum, tidaklah kalian itu illa takdzibun, kalian ini semuanya pendusta, kalian ini semuanya bohong. Wah, ini nabi palsu, kada bujur ini. Wah, itu kaum Antakiyah baik. Lalu ujar nabi nang bertiga nih menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ajabahumur rusul, para rasul menjawab dengan ucapan, Allahu ya'lamu annana rusuluhu ilaikum. Allah yang lebih mengetahui bahwasanya kami ini semua adalah utusan-utusan Allah kepada kalian. Kalau seandainya kami ini berdusta, kalau seandainya kami ini kada benar, maka Allah akan mengazab kami asyaddal intiqam. Allah akan mengazab kami dengan azab yang sangat dahsyat. Nah ini, tapi tetap saja mereka tidak percaya. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Sudah dipadahkan oleh Sidin. Ini kalau kami ini berdusta, kalau kami kada bujur, Allah yang menghakimi kami, Allah akan yang menghukum kami dengan azab yang sangat dahsyat. Lalu ujar bagiannya menyatakan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, laisa 'alaina illa an nuballighukum risalatallahi balaghan wadihan jaliyan la ghumuda fih. Kami ini tiada lain hanya sekadar menyampaikan saja, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan daripada Allah yang tugaskan kepada kami dengan penjelasan yang jelas dan tidak meragukan padanya. Fa in amantum falakumus sa'adah, bila kalian mau beriman, kalian mau percaya, kebahagiaan buat kalian. Wa in kadzabtum, kalau kalian mendustakannya, falakumus syaqawah, maka bagi kalian mendapatkan kesengsaraan. Pilih aja bagiannya ya Rasul. Kami ini sekadar menyampaikan aja, kada memaksa. Ayo silakan, pokoknya kami ini utusan Allah. Ujian Nabi bertiga nih, kami diutus oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada kalian. Kalian mau percaya, ahlan wa sahlan, kebahagiaan buat kalian. Kalian tidak percaya, tidak beriman, mendustakan, dianggap kami pembohong, dianggap nabi palsu dan lain sebagainya, silahkan, ahlan wa sahlan, jazidin, silahkan. Maka bagi kalian mendapatkan kesengsaraan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baik nabi ini, itu bang sini berdakwah, kadang maksa kurang sedikit, cuma dipadahkan gitu, nah dipadahkan. Nah lalu setelah itu memadakan, setelah itu jadi ujar jawaban mereka pulang apa? Jawaban dari kampung Antakiyah, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Baca Quran makin rame bang belah, kisahnya ini nah rame baik kisahnya nak. Jadi ujar kaum Antakiyah nih, qalu inna tatayyarna bikum. Jadi Antakiyah menyatakan, inna tasya'amna bikum bida'watikumul qabihah lana ilal iman. Tuh kami sial, kampung kami jadi sial. Pian ini datangan ke kampung kami sial. Sesungguhnya dengan dakwah kalian, mengajak kepada kami, dakwah kalian yang jelek itu mengajak kami kepada beriman, wa tarki ibadatil awsan, dan menyuruh kami meninggalkan menyembah berhala. Itu dakwah kalian.
Nina gara-gara kalian ini jakum Antakya kami menjadi sial kampung kami ini. Tasya'amna tatoyyarna, jangannya bahasa kita tuh Pak Elah, wah ini Bang Ninang mula banjir semalam nih bagiannya ini nang datang ke kampung ini. Nah itu baik, maulah orang berdakwah dipadakan maulah siang kan ada itu Pak Enang kayak jamaah siapa tuh, minta maaf lah, jamaah tabligh kan datang kampung-kampung pelanggar-langgar ke masjid-masjid, mereka datang etikaf di ini ajaran apa pulang nih mang pena bebulang-bulang ini apa pulang nih ini jangan-jangan keadaan itu bagus Pak nang jamaah anak ke masjid itu bagus, biar jangan dianggap itu jamaah sesat. Jamaah tabligh itu kadang-kadang orang kita Pak mensikapinya salah. Kalau kita kaum umpati alhamdulillah kadakawa barang mendukung sidin kita kadakawa. Nah itu tuh bagusnya bagiannya tuh Pak Elah, jemaah tabligh itu gerakannya itu nang kayak apa hendak mengamalkan sunnah Nabi, lalu mereka pergi ke masjid-masjid etikaf di masjid, lalu kalau sudah etikaf di masjid seminggu tupang kawas sumeng berjamaah. Seminggu tupang baik 5 waktu kau berjamaah seminggu itu bayan. Mereka bayan itu menjelaskan baca kitab ini mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Cuma ada nang macam-macam masyarakat ini menyembati waktu jamaah kompor gas gitu, jamaah kompor gas. Jangan Pak kasihan bagiannya. Memang mereka membawa kompor karena mereka memasak di masjid. Kalau pindah aja kebakaran masjid kami kada Pak ini macam-macam aja masyarakat nih biar ulun nih sudah kada kawam umpati barang membela bagiannya di masjid kami itu berapa saban tahun tuh ada datang dulu datang aja pian di situ. Ini bulan tadi datang pulang kan alhamdulillah datangan bagiannya itu banyak nang sugi banyak pian tuh ada di situ seperti pada colom sambat narannya lah. Sidin itu datang ke masjid umpat etikaf menyumbang saem baik. Saem duit tuh nang ampun tanah nang pom bensin di Jan Tembus tuh sidin juga tuh Pak nang bank muamalat itu tuh ampun sidin juga cuma bukan banknya Bang wadahnya itu bahakon datang ke masjid etikaf. Nah jangan sampai wah ini gara-gara bagian ini membuat sial. Nah ini orang kaum kafir musyrikin bahari gitu Rasul datang ke kampung-kampung berdakwah. Jadi ujar orang kaum Antakya qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Tuh gara-gara kalian yang datang ke kampung kami, kalian yang berdakwah di kampung kami, mengajarkan ajaran baru, mendakwahkan diri benar, mendakwahkan diri sebagai rasul, mengajak kami beriman, tapi menyuruh kami meninggalkan ibadah kami, yaitu menyembah berhala, menyembah patung. Ini yang menyebabkan sialnya kampung kami. Ujar ulama mufassirin menyatakan wajhu tasya'umihim ini nang maulah sialnya mereka ini birrusul dengan rasul annahum da'auhum ila dini ghairi ma yudinunahu bihi, karena anggapan mereka para rasul ini mengajak kepada kami, mendakwahkan kepada kami sebuah agama nang kada sesuai dengan agama nang kami anut, maka merasa aneh dan merasa jelek. Wa nafarat anhum tabi'atuhum al-mu'azzah fatasya'amu biman da'a ilaihim ka'annahum qalu a'adzanallahu mimma tad'unana ilaih. Jadi seolah-olah mereka ini namulah kami sial, kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Maka ujar kaum Antakyah la illam tantahu, kalau kalian kada berhenti berdakwah lawan kami, kalau kalian kada ampi-ampi berdakwah lawan kami, lam tamtani'u an qaulikum, kalau kalian kada berhenti dari ucapan kalian, wa da'watikum dakwah kalian lana ila tauhid,
untuk mengajar bertauhid dan untuk menolak daripada ajaran kami. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kami lempari kalian dengan batu, sungguh kami siksa kalian dengan batu hatta tamutu, sampai kalian mati, atau kami bunuh kalian. Ini Bang, ini kaum Antakiyah. Lalu dijawab oleh para rasul yang bertiga nih. Jadi ujar yang bertiga dari rasul nih, qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Qalat rusuluhum, telah berkata para rasul ini kepada mereka, bukannya sial kalian itu disebabkan kami. Hanya gitu, sial Nabi dipadakan sial datang. Adalah sial itu dalam Islam, Pak. Sial aja, wah ini hari ini sial aja. Apalagi hari Selasa, Pak. Kalau akan tulak Dumbang, hendak bepergian hari Selasa, wah ini dia hari naas, sial naranya. Bujur lah, Pak. Adalah sial dalam agama itu, Pak. Qalu ta'irukum ma'akum. Jadi ujar para nabi, laisa syu'umukum bisababina, kesialan kalian itu bukan kami penyebabnya. Ini kesialan kalian ini disebabkan oleh kalian. Apa namanya kalian sial? Bikufurikum, karena kekafiran mereka. Wa isyanikum, karena maksiat kalian. Wa su'u a'malikum, karena jeleknya perbuatan kalian. Itu namulah kalian sial, bukan kami nang sial. Kan sial nih Pak, sial nih. Orang kita kan ada pemahaman sial-sial tuh. Rasanya kada salah ingatan Don Pak, dalam hadis itu ada sial tuh 3 bukti. Kalau jua ada sial itu ada 3. Sial pada kendaraan, tunggangan lah, orang punya tunggangan. Sial itu ada pada tunggangan, dan sial itu pada ada rumah, dan sial itu ada pada bini. Rasanya pernah sampaikan nih. Nah kalau ada sial juga nih, jadi sial itu bisa pada bini, sial itu bisa pada rumah, dan sial itu bisa pada tunggangan, maksudnya kendaraan. Kalau rumah itu sial, dia dalam hadis Bang, lalu membaca dalam hadis, lo memahami sekedar hadis saja. Rumah itu dikatakan sial, ini minta maaf lah pian-pian nang berumah kalau ada sama nang sampaikan nih. Kenapa kalau apalah? Sial itu aja pada rumah Pak Ai, bila rumah itu kada sing halaman, kada bisi halaman lalu-lalu itu sial rumah. Turun langsung jalan raya, atau sosial tuh ada halaman. Jadi kalau hendak bulah rumah tuh halamannya luas sih, biar halus rumahnya, tapi halamannya lebar. Nah itu nilai jualnya kan mahal Pak Ai. Rumah digonoli halamannya kada ada, dia orang hendak kayak apa, kami hendak nukari mandak mobil kada kawa. Nah ini tuh. Jadi bila bulah rumah tuh biar halus tapi halamannya luas. Rumahnya kada gonol-gonol 6 kali 15 saja. Halamannya 30 meter. Nah, itu larang mana nilainya Pak itu. Rumah nih kalau membuat mobil berapa buah ini, nah itu larang Pak. Nah. Jadi rumah yang bagus itu berhalaman. Itu biar hadis Bang Pak Ailah, penjelasan hadis, ulama menjelaskan hadis itu. Rumah itu ada sialnya. Nah itu. Yang kedua tunggangan itu juga sial Pak Ai. Kendaraan itu sial. Bila bisi kendaraan kada pernah jangan orang bahari itu kan tunggangan, bisi kuda, bisi keledai, bisi onta, kada pernah tunggangan ini dibawa ke masjid. Kada pernah bisi tunggangan ini dibawa berjihad di jalan Allah. Nah jakannya bisi mobil kendaraan kada pernah ke masjid bisi mobil nih.
kada pernah kelanggar, kada pernah ke majlis, tapi berjalan kemana-mana kah lancar benar. Nah itu sial aja kan terentu pae. Jadi mun hari hujan tuh kada apa bermobil, padahal kada jauh kada 200 meter aja bermobil sidin. Nah ini mau kada bermobil mau payung lah, biar kada sial. Jadi bagus bisi mobil bawa ke majelis-majelis, bawa ke pengajian, bawa ke masjid kemana. Nah itu bagus mobil tuh kada sial. Kalau bini pang sial, nah ini bini sial nih kalau usah dikisahkan, kasihan babinian. Nah lihat takutan di pengajian, wah berarti biniku ini sial, muka ada ditambahi pulang atau diganti ya. Nah ini pak ay ngalih benar, mun kendaraan sialnya mana jadi ganti, bini diganti ini ngalih. Menang kayak itu kedosa ya kalau ayah kita beri diaman aja kita. Makanya ngalih babati kami malah sial jar, menang kayak itu kayak apa digantikan ditambahi kah ya. Nah ini nampaknya jadi kedosa menang kayak itu ya Allah. Jangan bu ay itu jangan kisahkan aja pak aja lagi sedih kada ada lagi sudah. Nah kada bagaya pula bagaya kada nyaman tuh. Kadang-kadang kalimat nang bujur itu disampaikan tapi menyakiti hati orang, entah salah ulang ya Allah. Tak salah ulang kena takutan itu bang, tak salah kasihan pak bujur tak. Aku dosa kin baik ada wani menyampaikan. Nah ada aja disampaikan ya Allah. Ini kan habis lagi nah. Nah jadi ujar para nabi nang sial tuh bukan kami, kalian. Apa sialnya kalian? Wabikufrikum, kalian kafir dengan Allah. Tuh kada percaya dengan Allah tuh dasar sial nih tuh. Nah itu. Apalagi kalian berbuat maksiat sial, kalian membuat kejelekan sial. Itu nang sial. Kami datang ke kampung untuk mendakwahkan agar kalian beriman kepada Allah, beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan membawa sial, justru membawa kampung terang benderang, justru membawa kampung menjadi bersinar, justru kampung itu yang bisa dihadiri oleh malaikatul mukarrabun. Nah itu rumah nih kalau hendak ada sial benar baik bukan sejenang halaman, tambahi sedikit. Bila di rumah tuh ada majlis Quran, abahnya mengaji, mamanya mengaji, anaknya mengaji, wah ini larang rumah nih. Di rumah tuh nah ada majlis Quran, syukur-syukur kawat tadarus Quran bakuliling. Nah bisi anak 3, bini seorang berlima. Nah ya mengajian sampai di mana sudah kita jam mengajian. Nah masya Allah menang ini Pak Ailah. Oh jana laki sudah kita sejus masuk kedua. Saya kurus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati. Wah sampai 2-3 baris sambung mamanya menyambung. Nah sambung anaknya sambung terus. Nah sampai isya bubar. Nah kalau nak ini rumah larang benar nih. Biar rumahnya buruk aja, sederhana aja, tapi di rumah tuh ada majlisul Quran. Inilah rumah yang dihadiri oleh malaikatul mukarrabun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah malaikat berturunan, wa ghasyiyatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini rumah yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah itu larang benar rumah tuh kan. Maka rumah kayak itu dingin, nyaman. Nah itu ya dingin pang AC 2 buting kayak wajib kita nih dingin dah, rasa nyaman, AC-nya ada. Mungkin ada AC-nya nah kipas ibu juga AC pakai bagus. Ulun semalam tuh pakai khutbah, minta maaf lah khutbah di sebuah masjidnya nih kada ada ventilasi angin kayak nih bang betutup cuma kada sing asian umam yan lah
ya Allah ulun pernah khutbah di situ 2 kali kejadian baik. Yang sekali itu sudah panas, yang kedua mic-nya pulang mati. Ya Allah khutbah raya mic mati. Oh maju ulun sadang penelitian sing panas. Sampai mati mic kayak apa? Dan itu perlu juga tuh Pak itu. Perlu pendingin nih. Kayak kita kalau bising mobil Pak, biar buruk aja mobil nih buruk. Tahun 95 mobil Sidin tapi AC-nya mantap. Nah, bising mobil tahun 2015 tapi kada sing ASEAN. Kon bahkan dadaan Pak. Homa bawa anak men kuciakan anak. Panas kita mau nyupir panas juga jangan penyangitan benar tuh nyupir. Nyaman juga. Dingin. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi kesialan itu bukan disebabkan kami ujian Nabi, disebabkan kalian karena kalian kafir, ingkar dan melakukan daripada perbuatan maksiat. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, jadi ujar para nabi ini, kami mengingatkan, kami menasihati kepada kalian, kami mengajak kalian kepada ajaran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tasya'amtum bina, kalian merasa sial dengan dakwah kami ini. Nah, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian itulah orang yang melampaui batas, orang yang melakukan perbuatan maksiat, orang yang melakukan perbuatan haram. Ini ayat untuk menjelekkan mereka. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah ini waja'a min abadil atrafil madinah, datang ada seorang dari ujung kampung. Wahwa, ini dikatakan wahwa rajul, dia seorang laki-laki bersegera berjalan menuju himasyihi. Wahwa Habibun Najjar, narannya Habibun Najjar. Habibun Najjar, bukan Habib nang keturunan Nabi, karena Nabi belum lahir lagi. Ini kejadiannya kan masa patrah, masa zaman Nabiullah Isa. Habibun Najjar, naran sidin Habibun Najjar. Jadi ada kawan Pak, ini sidin ini hidung mancung bang gitu, bejangkut kayak beliau di pinggirnya juga. Jadi makanan di pasar lama kiau bagiannya Habib haro parai seberatan tuh parai makan. Gara-gara kiau Habib aja anu bipai aja bagiannya. Wah itu tukang ini Habib bang ini kada saya bayar aja sidin. Makanya bila bermodal hidung mancong kan bejanggut sedikit panjangnya sama Allah juga ada kawan lon jadi anu juga jadi pasal lama lima khutbah nah bah jalur nih Habib nih hanya raja datang macam cuman baginya tangan sini baju sorban hijau maksudnya Habib nih kawan tercinta gitu nah gitu. Nah itu orang kita ini kada kode kiau Habib mah. Nah jadi dikatakan di sini datang Habibun Najjar dari ujung kampung. Qala Ibnu Katsir inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulihim, karena penduduk kampung Antakya ini hendak membunuh para nabi. Faja'ahum rajulun min aqsal Madinah, datang seseorang dari ujung kampung nang bernama Habibun Najjar. Habibun Najjar ini gawian sidin menenun kain. Cuma sidin ini wa kana kasirus sadaqah yatasaddaqu binisbi kasbi. Sidin ini ketujuh bersedekah. Jadi hasil menenun kain itu nah separuh daripada hasil yang sidin dapatkan itu disedekahkan sidin kepada kaum Antakiyah ini baik orangnya. Habibun Najjar ini baik. Dan jadi dalam tafsir Qutubi dikatakan wa kana Habib majzuman. Sidin ini karena penyakit lepra Pak.
wa manziluhu inda aqsa abwabil Madinah, andak rumah sidin itu ujung kampung sama sekali. Wa kana yaqifu ala ibadatil awsam 70 sanatan yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna durrahu. Jadi Habibun Najjar karena penyakit leprah sidin niba itikaf di tempat berhala itu selama 70 tahun. Berdoa, meminta lawan berhala nih. Semoga berhala ini mengerahmati sidin, semoga berhala ini menyembuhkan penyakit sidin. Pamastajabu lahu, sampai 70 tahun berdoa kada dijabahkan. Mun dipinta batu wara, batu dan dipinta Pak ai. Kan berhala patung, batu besar dibikin patung disembah, itu batu wara. Bisa juga batu itu berpander karena jin yang memasukinya. Meminta lawan itu jelas saya kada ada apa-apanya. 70 tahun. Falamma absarar rusul, ketika sidin diperlihatkan kepada para rasul-rasul, dakwahnya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidin ini kawan mendoakan. Jadi jal Habibun Najjar, hal min ayatin, adakah bukti? Nah, kalau bujur Tuhan kalian itu bisa menyembuhkan penyakit aku, ujar sidin. Qala na'am, qalu na'am, ujar para rasul, ya. Nahnu nad'u rabbana al-qadir, kami berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa, niscaya Allah akan menyembuhkan penyakit yang ada pada pian itu. Faqala innaha la'ajib, jadi ujar Habibun Najjar, wah ini sungguh mengherankan, ini sungguh menakjubkan. Inni ad'u hadhil ilaha 70 sanatan, aku ujar Habibun Najjar menyembah, beritikaf, mengabdi kepada berhala-berhala ini selama 70 tahun, berdoa kada sampai wah ini kada sembuh-sembuh penyakitku. Nah wahai Nabi, kalau pian mau ulun doakan kepada Allah sembuh. Jadi ujar Habibun Najjar dalam waktu yang singkat inilah, iya ujar para nabi, qalu na'am rabbuna ala ma yasha'u qadir, Allah Tuhan kami itu maha berkehendak dan maha mampu dengan segala sesuatu. Lalu sidin mau masuk Islam. Nah, masuk Islam Habibun Najjar. Limbah masuk Islam didoakan. Nah, didoakan sembuh. Nah, makanya Habibun Najjar ini melihat sembuh, luar biasa. Ternyata Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi ujar Habibun Najjar karena melihat kaum Antakya ini hendak membunuh para rasul, qalu ya qaum ittabi'ul mursalin. Jadi Habibun Najjar, wahai kaumku, jangan kalian bunuh ini rasul-rasul ini utusan Allah, ikuti mereka. Ittabi'u, ikuti para rasul yang mulia ini, ad-da'ina ila tauhidillah, mereka mengajak kalian untuk mentauhidkan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u haula'ir rusul as-sadiqin al-mukhlisin, ikutilah ujar Habibun Najjar ini di nabi nang bertiga ini, nah wahai kaumku, mereka memang benar-benar rasul yang benar, mereka benar rasul yang mukhlisin, orangnya ikhlas. La yas'alunakum ujrah, mereka kadang minta upah untuk mengajak kalian beriman, mereka memang benar-benar dalam keadaan berada dalam petunjuk yang benar. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi Habibun Najjar nang kaya apa nih, nah aku seorang nang kaya apa hendak kada beriman dengan Allah yang menciptakan diriku, Allah yang menciptakan alam ini, dan kepadanya kita akan kembali. A'attakhidhu min dunihi alihah yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Apakah aku, ujar Habibun Najjar, menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kaifat attakhidhu min dunillahi alihatan, bagaimana aku hendak menjadikan Tuhan selain daripada Allah? La tasma wa la tanfa wa la tughni an ibadatihi syai'an, nang mana nang kita sembah berhala ini kada mendengar, kada bisa memberikan manfaat,
kada bisa memberikan kecukupan, kada bisa memberikan mudarat. Dia hanya batu wara yang kita sembah ini. Hamba. Jika Allah menghendaki sesuatu dengan sesuatu yang mudarat, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, kada ada manfaatnya Tuhan kita itu. Dia Allah, kun jadilah Tuhan kita berhal itu ada manfaatnya sedikit pun. Ini Habibun Najjar menjelaskan lawan kaumnya, wala yunkizun ay la yaqdiruna ala inqadhi min azabillah. Kada kawa aku Habibun Najjar hendak bisa selamat daripada azab Allah. Inni idzal fi dhalalim mubin. Inni in abadtu ghairallah, kalau aku nih Habibun Najjar menyembah selain daripada Allah, wattakhaztul asnama alihah, aku jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, lafi khusranin zahirin jaliyin, sungguh aku di dalam keadaan kerugian yang nyata dan nampak. Nah ini dakwahnya. Ini ada juga kisah ayat ini pelon temukan di sebuah kitab. Jadi ada ulama bahari itu Pak mengaji baca Yasin. Nah baca Yasin, baca Yasin. Sekalinya pas pada ayat ini, inni idzal lafi dhalalim mubin a'attakhidhu min dunihi alihah yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkizun inni idzal lafi dhalalim mubin. Mati. Ulama tadi meninggal Pak. Maka kada nyaman benar nah artinya nah, inni idzal fi dhalalim mubin, sungguh aku benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mati. Akhir pembicaraan Sidin menyatakan sungguh aku benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mati. Nah jadi heboh masyarakat Pak. Ya orang bahari Bang Bala, orang bahari paham Al-Quran nih, lain orang kita ini meninggal heboh Pak, orang heboh ini jurang kayak patuan guru nih mengaji, inni idzal lafi dhalalim mubin, meninggal Sidin. Gara-gara baca Yasin. Jadi lu ingat di mana bacaannya lah. Jadi dia bagiannya di kanu kami Pak, jadi dilarang baca Yasin nih, dilarang, jangan baca Yasinan, jangan baca Yasin. Rasulullah kada pernah baca Yasinan, nyatai zaman Nabi tidak ada baca Yasinan, adalah Nabi baca Yasinan, dibubarkan Sidin Pak. Ampihan dia baca Yasin, Yasin bid'ah tadi. Nabi kada pernah bayasinan, nyata pernah adalah hadisnya Nabi bayasinan. Dadah baik, dadah kalau kan orang kita tuh kan apa-apa baca Yasin, keselamatan baca Yasin, bahaul baca Yasin, ba'arwah baca Yasin, semeng hajat baca Yasin, apalagi bilang baca Yasin terus orang kita nih. Iya ada juga kan, kau Yasin harus dibaca Yasin aja Al-Qurannya itu. Tujuh saya kada Yasin aja, mau baca surah Kahfi bagiannya koler, bah kepanjangan mobil ampihnya aja bagiannya, nah tujuh juga bah. Kena ipin dulu baca surah Al-Baqarah kena, bulikan kah kata bagiannya. Nang jelas Yasin ini Pak, di kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu memiliki hati, hatinya Quran itu Yasin. Nah, kenapa baca Yasin? Yang pertama karena sudah lancar nyaman membacanya. Mbak kalau nang tuha sidina kada melihat lagi Yasin tapi hafal sini Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kekuburan Yasin jangan dibaca. Ayo barang aja sudah bagus saja ya kalau daripada parai. Pokoknya membaca Yasin ini bagus naras pin kadang-kadang bagusnya. Jadi Yasin tadi jangan baca Yasin, bid'ah itu. Rasulullah kada pernah mengadakan bayasinan. Mujur Nabi baik.
Inya jangan menyikapi sesuatu itu adalah hadisnya Nabi bayasinan nyata kadada pian tebulangkir kitab mencari adalah hadis Nabi bayasinan kadada jawabannya mengalih aja mencari najakannya bertakut apa hukumnya bayasinan. Nah ini nyaman jawabannya Pak Ai. Kita dikumpul-kumpul di gang Jakatua Jalur, kita kumpullah selajur rapat, kita baca Yasin. Nah itu menurut itu apa hukumnya? Sebelum rapat baca Yasin, atau nyaman menjawabnya. Sebelum berselamatan baca Yasin, atau nyaman dia menjawabnya. Mau mencari adalah Nabi bayasinan. Ini tak ada sudah. Mau ada bang kayak apa? Bid'ah, dolalah, sesat. Bah ini ngalibanda menaga ini baik. Ada mau? Nah ini ulama tadi. Inni idzalla fi dhalalim mubin. Ini perkataan Habibun Najjar kisah di Al-Quran. Ulama tadi meninggal, pas begitu baca itu meninggal, heboh kampung. Tuh orang kayak apa tuan guru baca ayat inni idzalla fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku dalam kesesatan yang nyata. Ternyata Sidin meninggal tuh karena habis napas. Kada kalau lagi menyambung. Nah, kada kalau menyambung. Pas di akhiratnya di dalam kuburnya jadi ujar Tuhan ila dakhulil jannah, masuk pian ke surga. Lalu dimimpikan kisah tuh Pak Ai, ternyata Sidin bujur aja baca Yasin sampai ke sana karena habis umur Sidin. Lalu disambung Sidin bacaannya di dalam kubur ila dakhulil jannah. Nah itu sama Habibun Najjar ketika Sidin menyatakan inni idzalla fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Itu kisah nang tadi itu ketika meninggal dunia masuk kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka, dijawab Sidin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ulun beriman dengan Tuhan kalian wahai para malaikat, dengarkanlah. Oh bisa malaikat mau kayak itu kira dakhulil jannah, masuk pintuan guru ke surga. Nah nang memimpikan ini sesama tuan guru juga. Nah bila nama mimpikannya nang kada selepal tuan guru tuh lain tuh bisa mimpi bano kesah-kesahan aja Pak. Maulah nama mimpi nama tinggal ini tuan guru alim besar, nama mimpikannya orang awam tuh bisa Sidin tuh hendak mencari pencitraan tuh. Aku berdapat jadi Sidin lawan almarhum tuh dahulan di anos tuh Sidin nang kene. Waduh stay Sidin aja itu Pak. Inya kada kawan nah hendak melihat wali ini kecuali wali. Ya aku kan gitu jujur ya gitu bahaya sudah nih menanam bahaya dia pian nih. Diam-diam jatuh kayak kesannya aja. Itu bisa juga kada bujur. Nah itu bisa dalam lihat itu bisa jin tuh. Lain kalau orang selepal tuh kau melihat bahaya. Nah jadi Habibun Najjar tadi jadi begitu ujar Sidin kalau aku dalam kadar kesesatan yang nyata menyembah ini tadi inni amantu bi rabbikum fasma'un. Munang ke itu jah Habib Najjar ini amantu bi rabbikumul ladzi khalaqakum fasma'u qawli wa'malu bi nasihati. Nih jah Habib Najjar dengarkan wahai kaum Antakiyah, aku sudah membuktikan ini Rasul ini bujur, aku beriman dengannya, aku percaya dengannya, dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tuhan yang menciptakan kalian. Fasma'u qawli, dengarkan ucapanku, wa'malu nasihati, laksanakan nasihatku itu. Ketika mendengar kaum Antakiyah tadi Pak Ai, padahal Sidin ini orang baik, separuh harta Sidin hasil usaha Sidin sedekah. Kalau kaum Antakiyah langsung kaum Antakiyah ini melompat menginjak-injak daripada Habibun Najjar sampai Sidin meninggal dunia. Qala At-Tabari telah berkata At-Tabari wasabu alaihi, mereka menginjak-injaknya bi aqdamihim dengan kaki mereka hatta mat sampai meninggal dunia. Wakila ada yang mengatakan ramuhu bil hijarah hatta mat, ada yang mengatakan dilemparinya sampai meninggal dunia. Nah tapi limbah meninggal dunia itu apa ujar Tuhan? Qila dakhulil jannah
falamma mata, ketika meninggal Habibun Najjar, Allah menyatakan kepada Habibun Najjar, udkhulil jannah ma'asyuhada'il abrar jazaan ala sidqi imanik, masuklah kamu surga wahai Habibun Najjar bersama para syuhada'il abrar sebagai ganjaran atas kebenaran iman kamu, dan itulah keberuntungan dengan kesaksian kamu. Jadi kita jangan kecil hati. Coba nang kita lihat sekarang ini penduduk Palestina nang kayak apa, dibom oleh Israel gitu loh. Ada yang nyaris tangannya nang putus, ada kakinya nang putus, ada nang badan yang putus, mati mereka itu di sana nyaman. Kita nang menonton lagi. Makanya dalam Al-Quran kan itu, kalau wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim, jangan kira mati ini tuh hidup. Nah itulah Allah menciptakan kampung Palestina untuk diserang, untuk memperbanyak para syuhada di sana. Nah kita mah karena tahu apa. Ini orang mati syahid waktu kita habis nerpaina, karena kita sambung ini. Nah jadi sudah sampai ke surga. Nah apa kena diucapkan oleh Habibun Najjar kepada kaumnya ketika meninggal dunia, masih ada yang dipandarkan sidin kepada kaum sidin. Nah ini. Nah jadi orang mati syahid itu luar biasa. Jadi jar orang ahli marifat ma'ai kadada kezaliman di muka bumi ini. Nah ini ayat ini, kadada kezaliman di muka bumi ini. Bila kita nepalah banyak misi harta kau dibunguli orang taros, karena kita ini kada bisa berurusan, misi harta dibunguli orang, ditipu orang, ini habis bakarek harta kita kau dibunguli orang aja, pian beruntung. Itu di akhirat nyaman itu, macam nyaman di akhirat. Itu Allah, cara-cara Allah hendak memuliakan hambanya. Jangan disuruh bersedekah ada orang sampai karek harta, lalu ditipu, habis, nang menipu lagi berpikir dia beruntung. Itulah cara-cara Allah untuk memuliakan hambanya. Jadi ternyata nang ditipu, nang disakiti, nang dianiaya, mereka itu nyaman di sana. Zalim lah Pak, kada zalim baik. Allah memasukkan hambanya ke surga karena rahmatnya. Seseorang dimasukkan oleh Allah ke neraka karena keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Ada kezaliman itu Pak. Kendaraan pian hilang di Alfalah semalam, ada apa Pak? Itulah cara Allah untuk menguji kita. Jatuhan mun pian mangai baik beimpak sebuah kendaraan kadawan ini di Masjid Al-Falah ini aja tuh hilangkan aja sudah. Nah, di akhirat kena pian, wah alhamdulillah kendaraan ini ternyata jadi pahala yang luar biasa. Nah, kada zalim Tuhan tuh, kada zalim, kada ada kezaliman. Jadi bahasa mereka orang yang belajar itu Pak, kada ada kezaliman. Dan kadada hidup itu istilahnya itu bersabar. Sabar itu tidak ada lagi Pak. Bahapam kada sabar. Ada tuh bahasa ambut bekirnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna